Wah, luar biasa. Ko JJ juga di Simland boleh diceritakan mengenai latar belakang dan juga tujuan didirikannya Simland ini. Ya, Simland ini sebetulnya kan aku Kalau Ko JJ sendiri gimana strateginya gitu kok untuk membangun brand awareness sehingga banyak orang yang tahu tentang Simland ini gitu, terutama pada saat awal-awal banget gitu memulai bisnis. Ya. Kalau Ko JJ membayangkan gitu Simland 10 tahun ke depan gitu, udah jadi seperti apa Ko JJ? Semangat pagi, salam sukses untuk kita semua. Perkenalkan saya Tias Cipta, founder Tias Cipta Learning Center. Bayangkan Anda mampu menghilangkan ketakutan berbicara di depan umum. Bayangkan Anda mampu menghilangkan rasa khawatir, panik, cemas saat berbicara di depan umum. Bayangkan Anda memperoleh 50 lebih tips public speaking. Bayangkan Anda mampu berbicara di depan umum dengan penuh percaya diri dan meyakinkan. Bayangkan Anda menjadi pemimpin yang sangat menginspirasi. Bayangkan Anda memperoleh peningkatan karir dan bisnis secara signifikan. Bayangkan Anda memperoleh peningkatan penghasilan berkali-kali lipat. Kuasai rahasia, cara, dan strateginya dalam training Public Speaking with Confidence. Khusus untuk Anda yang mendaftar sekarang akan mendapat special prize. Karena itu tunggu apa lagi, mari daftar sekarang juga. Hello everyone, kembali dalam YouTube channel Tias Cipta. Apa kabar? Saya berharap teman-teman semua sehat dan bahagia selalu. Salam sukses, dahsyat, luar biasa untuk kita semua. Hari ini kita kedatangan special guest. Beliau merupakan Managing Director Simland, juga merupakan Lead Pastor dan Co-Founder Fuse. Ko JJ Simko Putra, apa kabar Ko JJ? Baik, Tias. Thank you so much untuk diundang, bisa hadir di acara ini bersama dengan kamu juga. Aku yang thank you banget kok untuk kesediaannya dan waktunya sharing dengan teman-teman semua. Ko JJ juga ada YouTube channel ya? Nama YouTube channelnya? Ada, JJ Simko Putra ya. Oke, silakan subscribe ya teman-teman YouTube channelnya Ko JJ. Ko JJ dulu kuliahnya di mana kok dan juga jurusannya apa? Nah, dulu itu aku sempat kuliah di Amerika, diberikan kesempatan di sana, mulai dari Seattle tahun 98 aku ada di sana sampai 2002, dan after that aku pindah ke San Francisco gitu. Tadi aku untuk terusin kuliahku di sana juga. Tadinya mau jurusan dokter karena kebetulan orang tua aku, papa aku adalah seorang dokter. Tapi tiba-tiba karena mungkin otak aku tidak berbeda dengan papa saya, jadi otomatis akhirnya saya ngerasa bahwa itu juga bukan passion saya. Akhirnya saya berubah haluan dari dokter ngambil pre-medical, saya berubah menjadi ngambil finance. Oh, okay. Seperti itu. Yang penting sesuai dengan passion juga ya kok ya. Betul, penting itu. Iya, benar-benar. Terus Ko JJ di Fuse, boleh diceritakan mengenai latar belakang dan juga tujuan didirikannya Fuse ini? Oke, Fuse itu diadakan dari sekitar tahun 2011 ya. Waktu itu aku masih ingat aku baru balik juga dari Singapura, karena aku sempat kerja di Singapura sebagai banker sebetulnya for 5 years. 5 tahun di bagian wealth management di sana. Makanya waktu kita balik ke Jakarta, aku ngerasa bahwa kita membutuhkan sebuah komunitas pada saat itu. And mungkin ada beberapa teman juga, dan terutama salah satu foundernya juga adalah Gary dan Griselda. Kami bertiga tuh sempat menemukan kok kami kurang menemukan tempat yang cocok untuk kami bisa bergaul dan bisa membangun sebuah community bersama-sama. So disitulah dimulai Fuse pertama kali kita adakan atas dasar itu, se-shallow itu. Dan singkat cerita, lama-kelamaan emang Fuse sempat dikenal ini adalah perkumpulan dari anak-anak ex luar negeri, tapi di satu titik kita juga akhirnya mulai terbuka bahwa ini kita mau adakan untuk semua orang. Karena kita percaya kita nggak mau eksklusif, kita mau jadi orang inklusif supaya orang-orang bisa memiliki namanya support system dan komunitas juga untuk bisa bertumbuh bersama secara rohani, seperti itu. Kalau target Fuse untuk kedepannya apa saja kok targetnya? Kita punya visi ke depan, kita adalah a network, Christ-centered network communities. Harapan dan doa kita adalah untuk kita bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Dan kita membuka komunitas-komunitas di tempat kota-kota lain, karena salah satu kota yang kita sudah buka adalah Solo. Itu adalah salah satu kota yang pertama yang kita sudah buka, dan harapan dan doa kita untuk for the next 10 years, or even more, kita menyebar di seluruh Indonesia, bahkan internationally juga. Seperti itu. Wah, untuk menjadi wadah buat orang-orang bisa mengenal, dalam konteks ini adalah konteks rohani, mengenal Tuhan yang kita sembah, untuk mereka bisa bertumbuh bersama lah. Seperti itu. Wah, luar biasa.
Ko JJ juga di Simland, boleh diceritakan mengenai latar belakang dan juga tujuan didirikannya Simland ini? Ya, Simland ini sebetulnya kan aku bergerak dari dulu di bidang investment ya. Jadi aku melihat Simland ini sebagai sebuah portfolio yang aku lihat harapan sekali lagi dan doa kita juga adalah kita memiliki bukan cuma sekedar Simland, tapi diversifikasi dari beberapa sektor, gitu kan. Aku punya Sim Group di atasnya Simland itu sendiri. Tapi di Simlandnya sendiri itu kita di tahun 2011 kita mulai dirikan company ini bertujuan sebetulnya untuk meng-create sebuah portfolio of passive income, di mana kita melihat kesempatan di dalam properti, di bidang sektor properti, di dalam pergudangan secara khususnya, di mana pada saat itu harga tanah dan kita melihat rental yield-nya itu cukup menarik sekali. Jadi disitulah kita mulai masuk dan harapan ke depannya pun juga di mana kita mau bekerja sama dengan beberapa partner untuk mendirikan pergudangan ini ke depannya agar mereka bisa memiliki sebuah passive income. Dan harapan ke depan, mimpi besarnya membuat sebuah fund, probably ya, fund di luar negeri yang kita bisa pooling dana dari luar, bisa memberikan return yang baik bagi investor yang ada pun juga. Itu mimpi ke depannya. Kalau tadi Ko JJ bilang Sim Group itu industrinya ada apa saja kok kalau yang Sim Group? Waktu itu kita sempat pernah ke depan, sempat ada di bagian lifestyle juga. Kita akan waktu itu sempat dirikan kayak ada mau buka kayak kafe atau apapun juga ke sana seperti itu, atau nanti kemarin itu sempat masuk ke bagian otomotif tapi di dalam sisi kayak cuci mobil dan lain-lain seperti itu. Harapannya ya mulai menyebar di properti sektornya pun juga nggak cuma sekedar pergudangan, karena di dalamnya itu pun juga aku ada land banking ya untuk tourism sebetulnya, hospitality ke depannya. Tapi ini masih dalam sebuah mimpi, tapi kita sudah mempersiapkan semuanya dengan bertujuan hopefully persiapan kapasitasnya dulu lah, dan seluruhnya kita benahin untuk tujuan ke depannya agar kita bisa lebih besar dalam berbagai sektor itu. Cuma dimulai dari Simlandnya di pergudangan, fokus utama kita at this stage right now. Kalau Ko JJ sebagai Managing Director, tugas-tugasnya apa aja gitu kok? Ya udah pasti kan kita udah pasti punya tim ya yang ada di bawahnya kita dalam masing-masing departemen semuanya, tapi tujuan utama kita sebagai managing director itu adalah kita melihat overview ke depannya itu, bagaimana kita bisa mengembangkan perusahaan kita pun juga untuk ke depannya itu cari investor, atau mungkin ya berpikir one day it can go yang tadi saya bilang untuk bisa meng-create sebuah fund. Itu harapan saya, dan saya bisa listing it di luar negeri supaya kita bisa galang dana dari sana, dan akhirnya kita bisa orang-orang dari luar bisa memiliki kesempatan untuk mereka bisa masuk ke Indonesia melalui vehicle ini, seperti itu. Boleh diceritakan kok mengenai suka dukanya gitu, suka dukanya dalam bisnis ini dari awal sampai sekarang itu suka dukanya apa aja sih? Nggak mudah, karena bisnis ini sifatnya emang lebih medium long term ya, yang kita lakukan. Soalnya bisnis ini kan mental saya itu adalah kita expand dengan membeli lahan-lahan dengan harga yang mungkin masih considerably fair value, dan harapannya adalah kita beli lahan dapat dividen. Sesimpel itu mindsetnya. Nah, jadi emang suka dukanya di awal itu ya pasti kan kita waktu dirikan kan nggak bisa main seenak-enaknya, wah hire banyak tim dan lain-lain, semua tidak bisa seperti itu. Jadi otomatis awal mulanya ya yang aku lakukan ya dari segi kontraktor, ya aku terlibat di dalamnya, dalam day to day-nya juga pembangunan ikut campur juga ke lapangan, udah selesai di bagian pembangunan, bagian marketingnya pun juga ikut campur juga. Karena kan kita mau meminimize cost at the early stage ya, awal mulanya itu, jadi otomatis kan aku nggak bisa main langsung kayak hire sana sini. Jadi otomatis ya udah aku ngelakuin bagian marketingnya pun juga. Habis itu dikerjain broker juga sering. Yuk ketemu klien, kan proyek aku kebanyakan di Cikarang soalnya. Ya jadi dari Jakarta ke Cikarang pada saat itu kan lumayan, belum ada tol yang di atasnya tuh yang langsung ke Bandung, jadi macet banget. Jadi bisa aja kadang-kadang 1,5 jam sampai 2 jam ke sana. Tadi mau ketemu klien potensial tenant ABC, ternyata nggak jadi, balik lagi. Jadi sempat mengalami hal-hal seperti itu di awal-awalnya. Tapi mau nggak mau ya kita jalankan. Atau mungkin waktu itu dulu saya sempat ada urusan di luar kota pun juga, pembebasan lahan dan lain-lain. Itu sempat ribet juga lah. Sempat dikibulin, banyak mafia-mafia di luar sana pun juga. Nggak semudah seperti itu.
Tapi melalui pembelajaran ya pelan-pelan kita mulai mengerti lah medan perangnya seperti apa dan mulai memahiri pelan-pelan dan mulai rekrut tim-tim yang tepat juga ya. Seperti itu. Kalau Ko JJ sendiri gimana strateginya gitu kok untuk membangun brand awareness sehingga banyak orang yang tahu tentang Simland ini gitu, terutama pada saat awal-awal banget gitu memulai bisnis. Ya, definitely kita selalu kita mesti ada lakukan pendekatan ke beberapa broker-broker yang ada, simpel seperti itu. Dan kedua, supaya mereka bisa memasarin apapun yang kita lakukan juga. Dan yang kedua juga yang kita lakukan sampai hari ini pun juga ya mungkin melalui website kita atau kita langsung dekat dengan logistik companies yang ada ya. Jadi dari tim marketing kita pun juga sama, kita benar-benar keluarkan ya kontak ya door to door juga awal mulanya ya. Itu yang kita lakukan, bahwa kita punya gudang di sini semuanya, maukah kalian interested untuk menyewa gudang kami dan lain-lain seperti itu. Dan yang saya bersyukuri pada saat itu ya awal mulanya karena mungkin pemainnya belum terlalu banyak ya di sana. Jadi waktu itu di Cikarang cuma ada beberapa pemain aja di sana. Jadi itu membuat salah satu advantage kita di awalnya karena mungkin orang belum terlalu melirik industri ini. Seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan sih. Masih rada konvensional sebetulnya. Gitu. Kalau strateginya Simland di era pandemi sekarang ini apa aja Pak JJ? Nah ini kita juga masih mengalami beberapa kendala juga ya karena kan it's not easy. Terutama kan kita di Simland ini sendiri waktu di pergudangan kita kan mau gandeng investor juga partner-partner. Jadi di satu proyek, di satu lokasi, nggak cuma kami doang aja, tapi kami mau melibatkan partner untuk bisa join bersama dengan kami untuk bisa menikmati passive income dari rental yang mereka bisa dapati gitu. Di saat-saat seperti ini pun juga kami mengalami kendala mungkin karena ada beberapa orang yang kena pandemik ya. Jadi otomatis access availability cash buat mereka untuk reinvest atau invest di tempat-tempat lain pun juga mungkin sulit gitu. Tapi satu hal karena industri ini cukup menarik karena ujung-ujungnya hari-hari ini orang tetap membutuhkan namanya gudang buat inventory mereka, buat apapun. Jadi despite ada downfall atau pandemic itu pun ya orang masih mencari. Jadi ya strategi kita adalah ya sementara ini kita mesti tetap entertain existing client kita dengan negotiate dengan harga yang mungkin masih fair enough buat mereka. Tapi untuk kedepannya pun juga ya kita juga masih looking for opportunity juga untuk bisa gather more client atau apapun dan coba mengharapkan ya cost kita bisa reduce dan justru di saat-saat seperti ini is a good opportunity sebetulnya buat kami karena kami bisa melihat beberapa potensi tanah-tanah yang mungkin semi undervalue ya mungkin karena orang banyak yang kena dengan utang bank dan lain-lain semua so secara valuation mungkin menarik gitu. Jadi itu yang kami bisa tawarkan dan hopefully bisa memberikan return yield kepada calon-calon partner kami pun juga dengan return yang cukup menarik. Kalau di Simland ini sekarang project-projectnya ada apa aja gitu Pak JJ dan project-projectnya ada di mana saja? So far kita sekarang emang fokus kebanyakan mostly itu di Cikarang. Gitu dari kilometer 34 sampai 37 itu yang kita fokuskan at this stage right now. Karena kita ngerasa kita mau mencari market yang udah cukup established juga. Karena kan kita balik lagi kan kita bergerak di bidang rental ya. Jadi otomatis kami mesti mencari market yang udah siap secara kawasan juga udah siap. Karena kebanyakan yang sewa dengan kami adalah kan company-company dari luar juga. Dari kayak mungkin Korea, dari Jepang seperti itu. Sehingga mereka mau mencari tempat-tempat yang bisa dibilang secara keseluruhan, secara administrasi, secara legalitas dan keamanan pun udah lebih secure secara infrastrukturnya. Makanya mereka mencari di sana. Seperti itu. Jadi kita ada di situ, kita ada kemarin itu ada proyek kita coba juga mau explore di luar sampai lupa namanya apa ya tempat dekat daerah Semarang sana lah kita ada juga gitu dan di luar daripada itu kita juga ada tanah kita di Lombok sama di Bali yang kita lagi planning expansion juga untuk kedepannya tapi itu buat arah hospitality tapi bekerja sama dengan mungkin operator hotel developer atau itu semuanya hotel operator untuk bisa membangun bersama-sama gitu. Kalau Simland sendiri total karyawannya sekarang ini ada berapa orang Pak JJ? Kita nggak banyak karena semuanya hampir kita outsource semua. Jadi karena emang dari dulu prinsipnya aku secara pribadi waktu kita mendirikan ini kita juga nggak mau terlalu banyak orang. Jadi kita cuma orang-orang pentolan saja ya. Jadi bagian accounting, finance, bagian operasional, marketing itu saja yang kami pegang. Tapi itu pun juga nggak banyak. Kami punya karyawan kurang lebih hampir 10 orang lah gitu.
Nggak banyak sama sekali. Tapi sisanya kami outsource semuanya dengan kontraktor, dengan berbagai hal yang kami butuhkan, kita lebih ke arah outsource semua. Kalau sistem perekrutan karyawannya sendiri kayak gimana Ko JJ? Sistem perekrutannya sampai hari ini ya kita lebih ke arah ya definitely kita akan mencari potensi-potensi orang-orang yang emang sudah mahir di bidangnya juga, dan berdasarkan dari mereka punya resume dan apapun itu ya kami lihat juga kompetensinya dan karakternya secara pribadi. Karena yang kami butuhkan dari dulu adalah kompetensi penting, skill penting, tapi yang lebih penting lagi daripada segala itu adalah karakter juga. Karena kami perhatikan kalau orang-orang yang punya kompetensi hebat, seringkali mungkin secara karakter belum tentu baik, sehingga seringkali mungkin banyak macamnya juga ya. Tapi kalau kami perhatikan, the moment kita mencari karakter-karakter orang yang oke, kompetensi itu pelan-pelan bisa dibangun, skill itu bisa dibangun. Tapi itu juga dibutuhkan. Nggak bisa semata-mata ya udah kita terima orang berdasarkan karakter yang baik, tapi skillnya nggak ada, enggak juga. Jadi itu menjadi salah satu pertimbangan kami waktu kami mau rekrut orang-orang, dan karena kami mau mencari orang-orang yang bisa loyal dengan kami pun juga untuk kedepannya. Seperti itu. Kalau Simlen fokusnya ke gudang atau juga ke apartemen, perumahan gitu Ko JJ? Sementara ini yang dipercayakan emang ke arah pergudangan dulu fokus utama kita. Karena kita udah menjalankan almost about 10 years ya, jadi itu fokus utama kita tetap di sana. Walaupun kita nggak bisa pungkiri ke depannya itu kita akan expand ke beberapa tempat, beberapa hal lain lagi seperti itu. Contohnya yang tadi saya bilang hospitality, dalam arti kata tourism, bangun hotel atau resort atau apapun ya kita siap-siapkan aja lahannya gitu. Kita mulai land banking dengan apa yang ada, tapi emang masih fokus utama di pergudangan sih at this stage. Kalau Ko JJ membayangkan gitu Simlen 10 tahun ke depan gitu, udah jadi seperti apa Ko JJ? Ya saya membayangkan ini akan menjadi sebuah investment vehicle sebetulnya ya. Investment vehicle di mana tadi saya katakan kalau orang udah melihat portfolio kita dan mereka bisa merasakan rental yield yang cukup menarik, dan intinya ini bisa menjadi sebuah jawaban bagi orang-orang yang merindukan untuk memiliki passive income. Seperti itu, karena mungkin mereka taruh di bank, deposito bunganya kecil dan lain-lain. Di sini mereka bisa menikmati kepemilikan atas tanah tersebut. Dengan arti kata mereka bisa merasakan apresiasi daripada nilai tanah, plus mereka mendapatkan dividen, so-called itu, dari rental yield-nya itu sendiri. Nah itu yang saya lihat, dan itu menjadi sebuah investment vehicle di mana orang-orang bisa mendiversifikasikan mereka punya aset atau apapun itu untuk bisa mereka tanamkan di company kami. Kalau Ko JJ mungkin ada buku-buku favorit gitu, buku-buku apa aja yang Ko JJ suka baca gitu dan menginspirasi juga gitu. Aku suka buku tuh, aku suka personal sebetulnya sih, itu Warren Buffett ya, dari dulu ya. Karena aku ngelihat apapun yang dia jalankan itu didasari oleh valuation. Seperti itu. Jadi he is a very fundamentalist banget. Dan menurut aku buku-buku dari dia itu aku suka sekali gitu, karena aku melihat segala sesuatu berdasarkan fundamental aja. Simple. Jadi nilainya berapa, fair value atau enggak untuk kita masuk ke dalam sebuah sektor. Apapun itu, mungkin investasi lain pun juga sama. Jadi sifatnya aku terlalu percaya untuk medium long term itu, pemain-pemain yang long term itu akan jauh lebih menang dibandingkan pemain yang sekedar trading saja. Seperti itu. Jadi aku selalu ngelihat based on fundamentalnya aja, supaya sehingga kita tidak terlalu bermain dengan emotional, dan itu yang aku selalu pelajari dari buku-buku dari Warren Buffett itu sendiri. Dan cara dia invest pun juga sama. Dia selalu cuma membaca analisa daripada keuangan doang aja waktu dia mulai menginvest. Jadi that's how I approach in anything that I do in life, secara buying the land atau investment secara pribadi maupun secara company pun juga gitu. Jadi kita melihat prospeknya, melihat apakah entry level kita cukup oke harganya, dan kalau emang cukup oke, kita don't mind to hold. Seperti itu. Kalau selain Warren Buffett mungkin ada tokoh-tokoh lain yang inspiratif juga, yang menginspirasi Ko JJ gitu, atau orang-orang yang menginspirasi, dan kenapa menginspirasi? Ya, kalau aku selain itu juga, kalau secara leadership, aku selalu melihat John Maxwell ya. Itu buku yang aku selalu juga lihat, karena nilai-nilai prinsip daripada kepemimpinan itu penting sekali untuk kita miliki sebagai pemimpin daripada perusahaan. Karena ujung-ujungnya quote yang aku selalu pegang, set the culture by being the culture. Jadi apapun yang kita lakukan sebagai pemimpin, pemimpin itu menginspirasi, pemimpin itu memberikan set the tone atau set the frekuensi daripada apapun yang kita jalankan. Jadi otomatis ya kita harus menjadi apa yang kita bayangkan terlebih dahulu dengan memberikan contoh dan menjadikan diri kita sebagai budaya di sekitarnya supaya orang bisa merasakan dan mereka bisa diinspirasi tanpa kita perlu memberikan sebuah teori kepada mereka. Seperti itu. Jadi aku lebih suka baca buku-buku ya lebih ke arah seperti itu sih.
Mungkin ada quotes-quotes lain atau saran-saran gitu untuk kita semua agar kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ke depannya, Pak JJ. Kalau aku yang paling penting adalah pertama sih yang aku ngerasakan adalah kalian harus mengerti passion dan tujuan hidup kalian masing-masing. Karena di saat ini banyak sekali untuk entrepreneur yang baru atau apapun itu, seringkali kita tidak tahu apa yang kita mau, kita coba sana-sini, which is sebetulnya good. Makanya aku selalu pegang prinsip daripada Jack Ma sendiri. Jack Ma selalu katakan, umur 20-30, kalian explore kemana saja. Karena disitulah kalian mulai mencari jati diri kalian, yang kalian suka, yang kalian nggak suka tuh di mana. And waktu kalian jatuh, setidaknya kalian masih punya gairah untuk kalian bangkit, karena kalian masih muda. And then the moment kalian 30-40, kalian mulai seleksi dan filter yang mana kurang lebih yang kalian suka di umur-umur tersebut. Jadi udah nggak main seenaknya lompat-lompat sana-sini. Umur 40 sampai umur 50, kalian fokus ke satu hal yang kalian suka dan benar-benar intentionally fokus akan hal itu semua. 50 ke 60, dia katakan mulai bangun namanya regenerasi untuk the next team atau the next leader atau siapapun itu untuk bisa carry on the legacy. 60 sampai ke atas terusnya, ya kalian lebih main sama cucu, main sama anak kalian semua, dan lebih enjoy your life aja seperti itu. Jadi bagi orang-orang yang mungkin baru dalam apapun itu, ya harapannya ya mereka mulai mengenal dan mencoba. Karena you will only know until you know. Kalau kalian nggak coba, kalian hanya sekedar asumsi. Dan hati-hati akan hal itu semua. Jadi yang saya selalu bilang, pertama, kenali those framework-nya itu sendiri. Yang kedua, kalian harus mengenal, mulai bertanya dengan passion kalian itu apa sebetulnya. Dan mulai coba, dan mulai being konsisten itu penting. Jangan hanya mencoba sebentar, tiba-tiba kayak, ini bukan buat saya punya kok. Ini kayaknya saya kurang suka dengan usaha ini. Bagaimana kamu tahu kalau kamu hanya mencoba mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan akhir pindah-pindah. Seperti itu. Jadi dibutuhkan namanya konsisten, fokus, disiplin. Dan kalau udah menjalankan satu sektor, benar-benar fokus. Jangan serakah. Karena seringkali orang maunya kan, udah ada bisnis baru lagi, coba lagi. Ada bisnis baru lagi, coba lagi. Selamanya, there will always be opportunity. Pasti di luar sana. Cuma seringkali kita nggak fokus. Akhirnya apa yang terjadi ini pengalaman saya pribadi, karena saya waktu itu pengen mentalnya cepat kaya, mentalnya pengen cepat kayak coba sana-sini, hajar semuanya. Akhirnya semuanya biasa-biasa dan ada beberapa yang gagal sebetulnya. Jadi mulai belajar fokus dengan apa yang ada di depan mata kita, ya setia aja dengan perkara yang kecil itu aja, dan pelan-pelan nanti pasti akan diberikan suatu hal yang besar lagi untuk kedepannya. Kalau menurut Ko Joji, gimana cara supaya kita semua bisa jadi orang-orang yang disiplin gitu, yang disiplin dan juga konsisten juga gitu, karena kan juga nggak mudah juga gitu ya. Betul. Saya percaya kedisiplinan itu seperti, makanya gini, saya selalu ilustrasikan kedisiplinan itu seperti waktu kita melakukan olahraga. Jangan dimulai dengan hal-hal yang besar. Karena seringkali hal besar, hari ini saya mau 100 kali push up. Mungkin hari ini kamu bisa 100 kali push up, besok kamu stop. Jadi lebih baik, for me personally, start small. Start dengan satu hal yang kalian lakukan, mungkin hal-hal yang simple, seperti itu. Tapi kalian mulai lakukan. Ilustrasi gampangnya, ya ini misalnya mau push up, cuma 5 kali doang aja, tapi tiap hari. Itu akan jauh lebih baik. Mulai kalian lakukan terus-menerus, pasti kalian akan melihat hasilnya. Nah, itu yang harus kalian lakukan. Start with small. Jangan start something big itu semua. Dan mulai ingatkan kalian, kalau kalian miss day 1, ingetin never miss day 2. Itu yang kalian harus jalankan. Dan make sure kalian ada di surrounding yang positif, yang selalu mendukung kalian juga dalam menjalankan impian kalian, atau apapun itu untuk mendisiplinkan kalian. Seperti itu. Kalau menurut Ko Joji, gimana kita bisa jadi orang yang terus semangat gitu kok? Karena kan ya kita kan pasti ada moodnya juga gitu ya, gimana caranya supaya kita bisa boost semangat kita gitu, supaya jadi orang yang semangat terus dan juga produktif. Makanya aku ada satu hal yang aku selalu pegang sampai hari ini, di mana penting sekali kita harus melihat ke atas. Melihat ke atas dengan arti kata apa? Orang-orang yang sudah sukses. Tujuannya satu, untuk kita bisa diinspirasi, untuk kita bisa dimotivasi, untuk kita grow even more. Tapi aku juga underline ini, sama pentingnya juga untuk kamu lihat ke bawah, untuk kamu bisa mensyukuri keadaan kamu pada hari ini. Karena seringkali kita terlalu melihat ke atas terus, akhirnya kita stres. Kayak, gue nggak nyampe, saya nggak bisa nyampe sampai ke titik seperti itu. Akhirnya kita, ya udahlah, saya nggak bisa apa-apa. Saya emang orangnya nggak berguna dan lain-lain semuanya. Kita kerjanya menggerutu, komplain dan lain-lain seperti itu. Tapi makanya saya katakan sama pentingnya untuk kita melihat ke bawah,
untuk kamu bisa mensyukuri bahwa ternyata banyak orang tuh jauh lebih parah dibanding keadaan kamu. Seperti itu. Nah, penting sekali. Makanya itu yang aku selalu lakukan supaya kita bisa termotivasi dengan apapun. Dan sekali lagi, kita harus ngumpul dengan orang-orang yang memberikan kita semangat. Karena pepatah katakan, show me your friends and I'll tell you your future. Jadi kalau kalian bergaul dengan orang-orang yang pesimistik, udahlah, pandemik sulit, aduh ini sulit, aduh kayaknya lo nggak ada harapan, kamu nggak bisa apa-apa, mungkin lama-lama apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, itu akan menjadi identitas kita tanpa kita sadari. Karena apa yang kita masuk, definitely itu akan keluar dalam tindakan kita. Jadi tergantung hal-hal seperti apa saja yang kita filter di hari-hari seperti ini. Oke, thank you so much Ko JJ untuk sharingnya, sangat-sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan sukses terus untuk Ko JJ, sehat dan bahagia selalu. Dan untuk teman-teman, share video yang sangat bermanfaat ini kepada teman-teman kalian agar bisa menjadi manfaat juga untuk teman-teman kalian semua. Terus semangat dan see you next time.